Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Kita lanjutkan dengan kajian kitab Sahih Al-Bukhari sampai kepada babun haddatsana Yaqub bin Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi sanadil muttasil ilal Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumi fid darain. Babun haddatsana Yaqub bin Ibrahim qala haddatsana Yazid bin Harun qala akhbarana Yahya an Muhammad bin Yahya ibn Hibban anna ammahu Wasi' ibn Habban anna ammahu Wasi' ibn Habban akhbarahu anna Abdullah ibn Umar akhbarahu qala laqad dhahartu dhata yawmin ala dhari baitina wa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idan ala labinataini mustaqbilal Baitul Maqdis. Jadi ini masih bab menerangkan tentang buang hajat, adab membuang hajat. Jadi diceritakan bahwa Sayyidina Abdullah bin Umar pernah, beliau ini pas berada di atas rumahnya. Ini hadisnya kemarin sudah ada beberapa hadis yang berulang ya. Begitu kalau kitab hadis begini, kadang-kadang satu kejadian hadisnya banyak disebutkan, hadis ini riwayat ini, riwayat ini, riwayat ini. Jadi banyak tapi isinya satu. Itu menunjukkan kuatnya riwayat. Nah, kuatnya riwayat. Orang ini ngeriwayatkan begini, orang ini gini juga, yang ini gini juga, ini gini juga. Sanadnya banyak. Nah, ini bedanya kita hadis. Kalau kita fikih itu sudah diambil, ini hadis ini, Qur'annya ini, tafsirnya ini, ketemunya ini. Gitu. Jadi seorang yang mau ngambil dari Al-Qur'an dan hadis secara langsung ya, itu dia tidak bisa kalau dia tidak punya ilmunya, nggak bisa. Mesti dia ngambil dari rangkuman para ulama. Nggak bisa langsung aku tak mau apa pakai kitab-kitab itu. Kau hebat betul, kau punya kitab Bukhari aja tidak punya, kitab Bukhari di rumah, kitab Bukhari tak punya, kitab Muslim tak punya, kitab-kitab hadis tak punya, kitab tafsir tak punya. Macam mana kau nak ngambil dari Al-Quran langsung? Tafsir pun kalau ngambil dari Al-Quran pun membaca tafsirnya para ulama, Imam Tobari, Imam Ibnu Jarir, Imam ada yang terbaru tafsir Munir ya, ada yang terbaru juga tafsir Munir. Banyak sekali ada tafsir Durrul Mansur. Nah, jadi banyak kitab-kitab tafsir yang mana kita kalau nak ngambil Al-Quran, ilmu dari Al-Quran, mesti kita ngambil dari kitab tafsir imam ini, kitab tafsir imam ini, kitab tafsir. Tak ngambil langsung ada Quran, ambil aku buka, aku tahu ini hukumnya ini, hukumnya ini, hukumnya. Dari mana ilmu engkau? Kita hidup tidak akan bisa lepas dari para ulama, nggak bisa, tidak akan bisa. Seorang ulama contoh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau untuk mengumpulkan hadis Imam Bukhari ini menghabiskan umurnya, habis umurnya cari hadis satu ke sana, ini dari siapa, dari siapa, dari siapa. Beliau istilahnya tidak sedalam mengkaji tafsirnya, tidak sedalam Imam At-Tabari. Imam Tabari umurnya habis untuk tafsir, misalnya digunakan untuk tafsir, sehingga antara ulama ini mereka saling menguatkan. Lah kita kok bisa semuanya? Aku seilmunya sama yang Imam Bukhari tahu, aku tahu. Yang Imam At-Tabari tahu, aku tahu. Yang Imam Al-Qurtubi, tafsir Al-Qurtubi tahu, aku pun tahu. Imam As-Suyuti tahu, aku pun tahu. Hebat betul? Nggak bisa. Untuk mengambil hukum dari Al-Quran dan hadis secara langsung, kalau orang zaman sekarang inilah, entah, wallahu a'lam ya, nyari satu pun susah ya. Orang sekali berimam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah
itu orangnya luar biasa, ribuan hadis hafal, tafsirnya tahu, ilmu bahasa, mantik, balaghah, ma'ani mereka tahu. Nah, jadi ilmunya banyak. Ini tak bisanya baru baca WhatsApp aja katanya Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis, ngamin Quran hadis secara langsung, kitab tak pakai lah. Engkau nih baca Quran aja celetot langsung bilang Quran hadis. Qurannya aja tak dibaca, hadisnya tak punya, apalagi membacanya. Kita membaca hadis seperti ini tabarukan, ya. Ada hal-hal yang sifatnya umum bisa kita paham secara langsung, ada yang sifatnya mendetail, kita nanti lihat dari pembahasan para ulama. Di sini kita lebih ke tabarukan, namanya kita qiraah membacanya secara sardan, tidak secara mendetail. Kalau kita nak secara mendetail, kita ambil satu sarah kitab Bukhari, Fathul Bari punya Imam At-Tabari, punya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, segini. Ini 4 jilid. Ini 4 jilid Sahih Bukhari, ini 4 jilid, tetapi sarahnya yang mensarih Imam Ibnu Hajar Ibnu Hajar Al-Asqalani itu segini kitabnya, tebalnya puluhan mujallad. Ada lagi Irsadus Sari, kitab Bukhari ini disarain begini, diteliti ini sanadnya dari siapa, dari siapa, dari siapa, oh ini orangnya begini, ini artinya begini, 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 begini. Oh, ilmu itu bukan main dalamnya, susah. Ya, di kadang-kadang orang ini entahlah, tak tahu, sok terlalu sedikit hadis, sedikit Quran, sedikit hadis. Ada hukum membaca Fatihah setelah sholat tak ada dalilnya, tak boleh. Jadi alah, kau ni macam mana lah, orang dah selesai sholat nak baca apa boleh, dah selesai sholat apa lagi kata tadi. Terus berarti selesai sholat khusus membaca yang tertera di dalam hadis. Kok hafal hadis berapa, tahu hadis apa, ilmumu setinggi apa? Nah, tidak bisa begitu sampai pakai sumpah-sumpah segala. Aduh, jangan begitulah. Karena sesungguhnya ilmu itu sangat luas, ilmu itu sangat luas. Tengok Imam Bukhari aja nih, hadisnya berapa ribu ini. Nah, ini baru Imam Bukhari saja. Nah, mereka hafal Imam Malik, oh dia punya kitab Muwatta, kitab hadis, ashahul kutub ba'da kitabillah, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, Muwatta'nya Imam Malik. Sebelum lahir kitab Bukhari Muslim, karena periode Muwatta dengan Imam Malik dengan Rasulullah ini terpaut satu saja, atau terpaut 2 generasi saja, dekat. Imam Malik lahir tahun 91 Hijriah, 100 tahun pertama, jadi hadisnya itu lebih kuat. Itu ilmu hadis. Ini Sayyidina Ibnu Umar mengatakan, saya pernah naik ke atas rumah, kemudian saya melihat, bukan ngintip. Nah, ini jadi ada bahasa-bahasa orang, oh sahabat untuk menjelekkan Sayyidina Abdullah bin Umar. Ada dari kelompok Syiah, ini sahabat kok ngintip Nabi buang hajat, ini macam mana? Ini urusannya bukan masalah ngintip, pas kebenaran. Dia di atas, Rasulullah terlihat sedang jongkok membuang hajat, di depannya ada ditutup pakai bata menghadap ke Baitul Maqdis. Maksudnya apa? Ini dijadikan dalil boleh kalau memang di depan nih ada temboknya, bukan di tanah lapang. Kalau tak gitu kita tak tahu dari mana adabnya buang hajat. Nah, tahu dari mana? Nah, ini dari hadisnya Sayyidina Abdullah bin Umar inilah. Nah, itu. Babul istinja bil ma, bab menerangkan tentang istinja menggunakan air. Ada pula istinja bil ma. Iya, karena istinja itu boleh juga pakai batu. Ini dalilnya yang istinja pakai air. Wa bi ilaikul hadatsana Abdul Walid Isyam bin Abdul Malik. Qala hadatsana Su'bah an Abi Mu'adz wasmuhu Atha Ibnu Abi Maimunah qala sami'tu Anas bin Malik yaqulu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja li hajatihi aji'u ana wa gulamun ma'ana idawatun min ma'in, yakni yastanji bihi. Kata Sayyidina Anas bin Malik, Sayyidina Anas bin Malik ini khadimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia
tukang bantu Rasulullah di rumah, angkat air apa segala macam lah kebutuhan Rasulullah. Itu namanya Sayyidina Anas bin Malik. Nah, ini khadim Rasulullah SAW. Jadi kata Sayyidina Anas bin Malik, ini free, dia khadim lillahi ta'ala. Bukan apa namanya, TKI, bukan. Lillahi ta'ala, membantu Nabi. Qala sami'tu Anas bin Malikin. Ya boleh sebetulnya orang bekerja itu tidak ada masalah, boleh-boleh saja. Cuma ini Sayyidina Anas bin Malik ini beliau membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, membantu tabarruk, namanya tabarruk, nah, dengan Nabi, apa lagi Nabi. Kata Sayyidina Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika keluar nak membuang hajat, aji'u ana wa gulamun ma'ana idawatun min ma'in. Jadi Rasulullah dulu ketika nak buang hajat, Rasulullah keluar nak buang hajat. Sayyidina Anas ini kan khadimnya yang suka membantu Rasulullah. Katanya, aku dengan seorang gulam, ada satu lagi seorang anak, membawakan air untuk Rasulullah SAW agar Rasulullah nanti beristinja. Jadi istinjanya di sana. Jadi apa istilahnya, tempat membuang hajatnya itu tidak di dekat rumah. Kharaja, keluar Rasulullah, ya, cari tempat yang maksudnya yang tersembunyi begitu, yang tertutup. Dan Sayyidina Anas inilah yang bawakan airnya. Tuh. Babu man humila maul ma'u li tuhurihi. Wa qala Abu Darda, alaysa fikum sahibun na'lain wat tahur wal wisad. Wa bi ilaikal hadatsana Sulaiman bin al-Harb qala hadatsana Syu'bah an Abi Mu'ad huwa Ata'un wa Ata'u bin Abi Maimunah qala sami'tu Anasan yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja li hajati tabi'tu ana wa gulamun minna ma'ana idawatun min ma'in. Nah, ini hadisnya serupa, sama, cuma yang meriwayatkan dari sahabat yang lain. Nah, ini diriwayatkan dari Muhammad bin Bashar, ya, Muhammad bin Bashar. Ada Sulaiman bin Harb, ya, Sulaiman bin Harb. Jadi dikatakan ketika Rasulullah SAW keluar untuk membuang hajatnya, tabi tuhu ana wa gulamun minna. Saya, kata Sayyidina Anas, saya mengikuti Rasulullah dengan ada seorang lagi mengikuti Rasulullah. Ma'ana idawatun min ma'in, dan saya ada dengan kami membawa satu wadah air macam gitu. Masya Allah, tengok, Rasulullah nak buang hajat dibawakan airnya. Kalau sekarang dah enak aja, tinggal putar keran aja. Tuh. Babu hambil anazati ma'al ma'i fil istinja. Wa bi ilaikal hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Muhammad ibnu Ja'far qala hadatsana Syu'bah an Atha ibni Abi Maimunah tasami'a Anas bin Malik yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulu la fa ahmilu ana wa gulamun idawatan min ma'in wa anazatan yastanji biha tabu an-nadr wa syadan an Syu'bah al-anaza asa alaihi zuj. Jadi saya ini cuma ditambahi saja riwayat berikutnya juga diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam khala, yaitu tempat buang hajat. Kemudian saya membawakan air. Saya dan seorang anak membawakan air di dalam wadah dan membawakan untuk beristinja, dan membawa juga anazah. Nah, anazah ini dia tongkat. Nah, membawakan tongkat untuk baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin untuk bagaimana di dalam atau berpegangan, gitu.
Babun nahi anil istinja bil yamin. Bab menerangkan tentang larangan beristinja menggunakan tangan kanan. Wa bi ilai qala hadatsana Mu'adz bin Fadalah qala hadatsana Hisham. Setiap nama yang kita baca Mu'adz bin Fadalah qala hadatsana Hisham, ini semuanya ulama ya, bukan orang-orang biasa, semuanya ulama, orang yang enggak jujur, adil, enggak pernah bohong, ingatannya kuat, ibadahnya bagus, bukan ahli maksiat. Kalau enggak masuk di sini dia. Kalau ada yang pelupa sekali tak masuk di sini dia. Ini ingatannya kuat, orangnya cerdas, akhlaknya bagus, agamanya bagus. Kalau ada orang fasik-fasik tak masuk di sini. Jadi semua yang disebutkan ini manusia pilihan yang disebutkan di dalam sanadnya Imam Bukhari rahimahullah taala. Mu'adz bin Fadalah wa bi ilaikal hadatsana Mu'adz bin Fadalah qala hadatsana Hisham wa adas Tawai an Yahya ibni Abi Katsirin an Abdullah ibni Abi Qatadah an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika salah satu di antara kalian minum, maka janganlah bernafas di dalam wadah air tersebut. Jadi minum pakai gelas. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika minum itu jangan sambil bernapas gitu, jangan, tahan. Makanya 3 kali napas dulu, minum lagi, napas, minum lagi. Wa idza atal khala'a fala yamassa dzakara bi yaminihi wa la yatamassah bi yaminihi. Ketika dia memegang zakarnya maka jangan pegang pakai tangan kanan. Pegang zakar juga jangan pakai tangan kanan. Ketika dia cebok juga jangan pakai tangan kanan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.